Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi nggih ibu-ibu pada Yeay. pertemuan kelompok hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nggih. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu di sesi 3 tentang bermain sebagai cara anak belajar. Nggih. Tapi kok saya di sini melihat ibu-ibunya kayak belum semangat ya? Nggih. Nah, sebelum kita masuk ke materi dan ibu-ibu semangat, yuk kita tepuk semangat dulu. Yuk. Oke. Tepuk semangat. Ha. Ha. Sudah semangat, Bu? Ya, semangat. Alhamdulillah sudah semangat semuanya. Nah, kita lanjutkan ya. Ya. Nah, sudah semangat semua. Ibu-ibu, pada kesempatan kali ini saya punya materi yang nantinya akan membuat ibu-ibu senang, Bu. Kenapa? Karena kita akan membahas yaitu mengenai bermain, Bu. Nah, sebelum saya membahas ke materi bermain, ya saya kepengen kita flashback dulu ya, mengingat-ingat kembali pada pertemuan kelompok kemarin. Nah, kira-kira ada yang masih ingat atau tidak mengenai materi pertemuan kelompok kemarin? Saya, Bu. Monggo Bu Hindun. Materi tentang menjadi orang tua yang lebih baik, Bu. Oke, sip. Nah, alhamdulillahirabbil alamin Ibu Hindun jempol 2 nggih karena masih ingat nggih materi yang kemarin. Ya, terima kasih. Oke, ibu-ibu silahkan dibuka nggih buku pintarnya. Sudah dapat semua ya? Sudah, monggo jenengan buka semua buku pintarnya. Nah, kira-kira Bu di situ apa yang telah dipraktekkan di rumah mengenai menjadi orang tua yang lebih baik? Nah, bagaimana Bu tanggapan anaknya jenengan? Anak saya senang, Bu, karena saya sekarang katanya sudah tidak sering marah. Terus banyak senyum, Bu. Alhamdulillah. Jadi anak saya sekarang senang karena ibunya tidak pernah marah, gitu, Bu. Alhamdulillah, Bu Hindun. Terus gimana Bu Hindun tanggapan dari suaminya? Suami saya juga senang, Bu, karena dia juga tidak kena marah juga, jadi dia tambah bahagia, Bu. Alhamdulillah, jadi Bu Hindun ini sudah mempraktekkan materi tentang menjadi orang tua yang lebih baik, Bu. Yang sudah kita bahas kemarin. Nah, kira-kira ada yang belum mempraktekkan menjadi orang tua yang lebih baik di rumah apa tidak di sini? Saya belum, Bu. Oh, belum, Bu Siti. Ya. Kenapa kok belum, Bu Siti? Belum bisa mengendalikan, nah Ibu, Bu. Masih suka marah-marah. Oh, gitu ya. Iya. Jadi Bu Siti minta tolong nanti ketika sudah di rumah jenengan praktekkan menjadi orang tua yang lebih baik lebih diminimalisir lagi marah-marahnya Nah, kenapa Bu? Karena itu
bermanfaat bagi anak dan jenengan, Bu. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya nanti keluargane jenengan menjadi keluarga yang bahagia. Ngoten nggih, Bu Siti? Nggih, alhamdulillah. Nah, kemudian di sini kita langsung masuk ke materi yang tadi sudah sempat saya singgung ya, yaitu tentang bermain. Nah, kira-kira Bu Hindun, saya kepengen tahu permainan apa sih yang Bu Hindun sukai gitu ketika Bu Hindun masih kecil. Kalau saya dulu masih kecil, Bu, karena temennya cewek semua, jadi saya sering main lompat tali, Bu. Melompat-lompat itu seneng sekali saya, Bu, waktu kecil. Oh, nggih, Bu Hindun. Terus Bu Siti sukanya main apa, Bu Siti? Main bekel, Bu. Oh, main bekel ya. Kenapa Bu Siti kok suka main bekel ketika waktu kecilnya? Suka aja. Suka aja, nggih. Bu Rohana, Bu. Oh, Bu Rohana. Ya, Bu Rohana. Bu Rohana suka main Bu, main apa? Dakon itu, Bu, yang pakai di petak-petak. Kalau dulu di tanah, Ibu, dilubangi itu, Bu, dikasih batu gitu. Itu namanya kalau zaman dulu itu namanya dakon, Bu. Oh, nggih. Alhamdulillah di sini pernah kecil ya, jadi banyak sekali permainan-permainan ketika masa kecil ya, Bu ya, yang membuat kita itu senang dan menyenangkan seperti itu, nggih, Bu, nggih. Nah, bermain itu merupakan hal yang menyenangkan dan memberikan banyak manfaat, nggih, Bu, nggih, untuk anak kita serta orang tua. Nggih. Nah, manfaatnya apa? Nah, di sini ini saya punya flipchart. Nah, ini sudah dijelaskan, nggih. Nah, di sini. Nah, akan kita kupas satu per satu, nggih. Nah, manfaat apa sih dari bermain itu bagi anak ya? Nah, ini Bu, di sini kita bisa lihat manfaat bermain bagi anak. Ini ada dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, Bu. Ini ada fisik, dilihat dari segi fisik, segi emosi, cara berpikir, sosial dan bahasa. Nah, kita akan kupas, Bu. Yang pertama yaitu dalam hal fisik, Bu. Fisik itu apa? Fisik itu adalah yang berhubungan dengan tubuh kita, Bu. Ya, jadi seperti itu. Ini, Bu, ada gambar. Nah, ini 2 orang, Bu. Ita dan kakaknya, Bu. Nah, dari segi fisik, manfaat bermain bagi anak yaitu bisa mengasah kemampuan fisik anak, Bu. Ya, ini ada gambarnya Ita bermain bola dengan kakaknya, Bu, ya. Nah, ini bisa mengasah kemampuan fisik anak. Dan yang kedua adalah bisa membuat anak sehat, Bu, ya. Jadi kalau anak itu bermain kan otomatis dia selalu gerak, Nah, itu dia menjadi sering bergerak, maka dia akan menjadi lebih sehat, Nah, kemudian yang kedua, nah itu adalah dari emosinya, Bu. Ya, ini yang pertama adalah anak merasa bahagia, Bu. Ya, di sini ada gambar Ita bermain dengan ayahnya. Jadi kalau anak ini sering diajak bermain, maka anak akan merasa bahagia, Bu. Nah, manfaat bermain bagi anak yang kedua yaitu anak bisa belajar untuk mengekspresikan perasaannya, Bu. Ya, kalau anak itu bahagia, maka anak itu akan sering tersenyum seperti itu, Bu. Anak akan bercanda tawa seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan
kedekatan hubungan anak dengan teman bermainnya, Bu. Nah, di sini Ita bermain dengan ayahnya, maka Ita akan lebih dekat hubungannya dengan ayahnya. Kalau Ita bermain dengan teman, lebih dekat hubungannya dengan teman. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dari cara berpikirnya, Bu. Di sini memberikan pengetahuan baru. Nah, ini contohnya kita bermain apa ini? Ayo, ada yang tahu tidak ini? Bermain apa? Dakon, Bu. Oh, dakon. Ya. Nah, di sini memberikan pengetahuan baru. Belajar menyelesaikan permasalahan, ya. Nah, jadi walaupun ini kelihatannya sepele, bermain dakon, tapi di sini dibutuhkan strategi-strategi, ya. Nah, kemudian yang ketiga, belajar membuat keputusan, ya. Nah, jadi yang keempat adalah mengembangkan kreativitas anak, ya. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya adalah dari segi sosial, Bu. Bisa memberikan kesempatan mencoba hal baru agar anak mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat, Bu. Jadi, permainan itu sangat memberikan manfaat kepada anak. Manfaatnya itu bisa membuat si anak ini menjadi lebih berani dan tidak pemalu, ya, Bu, nggih. Nah, di sini dia akan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga secara baik, Bu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dilihat dari bahasa, Bu. Di sini mengembangkan kemampuan berbahasa dan komunikasi. Jadi ketika anak itu tadi aktif dalam permainan, maka secara tidak langsung itu akan menambah perbendaharaan kata-kata pada anak, Bu. Ya. Nah, jadi si anak itu seperti yang saya sebutkan tadi, menjadi lebih berani, Bu, untuk tampil ke depan, tidak menjadi anak yang pemalu. Nah, seperti itu, nggih. Sudah? Sudah. Nah, oh iya, ini sepertinya sudah waktunya kita istirahat, nggih. Iya, Bu. Jadi Lek loyo. kita lanjutkan lagi nanti, nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi